Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safwan dari program studi bimbingan dan konseling angkatan 2020 di Universitas Tadulako. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan asas bimbingan dan konseling. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Di sini ada 12 prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama itu diperuntukkan bagi semua peserta didik atau konseli. Maksudnya prinsip ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua peserta didik tanpa adanya diskriminatif, entah dia bermasalah maupun tidak bermasalah, baik pria maupun wanita, anak-anak, remaja maupun dewasa. Yang kedua, sebagai proses individuasi. Maksudnya semua peserta bersifat unik, berbeda satu sama lainnya, sehingga melalui bimbingan peserta didik dapat dibantu menjadi dirinya sendiri secara utuh. Yang ketiga, menekankan nilai-nilai positif. Program bimbingan konseling dapat membantu siswa menekankan nilai-nilai positif yang ada pada dirinya. Yang keempat, merupakan tanggung jawab bersama. Maksudnya bimbingan dan konseling bukan semata-mata hanya tanggung jawab konselor, melainkan tanggung jawab bersama. Dalam hal ini guru dan pimpinan pendidikan sesuai dengan tujuan dan wewenang masing-masing. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial. Maksudnya bimbingan dan konseling diarahkan untuk membantu peserta didik atau konseli agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan serta merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab. Yang ketujuh, berlangsung dalam berbagai setting kehidupan. Maksudnya bimbingan konseling tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan atau industri, lembaga-lembaga pemerintah atau swasta, dan masyarakat pada umumnya. Yang ketujuh, merupakan bagian integral dari pendidikan. Maksudnya penyelenggaraan bimbingan dan konseling tidak lepas dari upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedelapan, dilaksanakan dalam bingkai budaya Indonesia. Maksudnya program bimbingan dan konseling adalah interaksi antara konselor dan peserta didik atau konseli harus senantiasa selaras dan serasi dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh kebudayaan di mana layanan itu dilaksanakan. Yang kesembilan, bersifat fleksibel dan adaptif dan berkelanjutan. Maksudnya program bimbingan dan konseling harus mempertimbangkan situasi dan kondisi serta dengan dukungan sarana dan prasarana yang tersedia. Yang ke-10, diselenggarakan oleh tenaga profesional dan kompeten. Dalam hal ini konselor yang berkualifikasi akademik sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi. Yang ke-11, program bimbingan dan konseling disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan peserta didik atau konseli dalam hal perkembangan. Yang ke-12, program bimbingan dan konseling dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan layanan dan pengembangan program lebih lanjut. Kita lanjut ke asas dalam bimbingan dan konseling. Asas adalah suatu landasan berpikir yang paling mendasar. Asas juga dapat diartikan sebagai suatu kebenaran yang dipergunakan sebagai pijakan atau tumpuan dalam berpikir. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan, yaitu asas yang menuntut konselor atau guru BK merahasiakan segenap data dari konseli.
Yang kedua, asas sukarela. Maksudnya kesukarelaan peserta didik atau konseli mengikuti pelayanan dari bimbingan dan konseling tanpa adanya paksaan. Yang ketiga, asas keterbukaan. Konseli harus bersifat terbuka dalam masalahnya kepada konselor. Yang keempat, asas kegiatan. Menjadikan peserta didik atau konseli untuk berpartisipasi secara aktif dalam sebuah kegiatan. Yang kelima, asas kemandirian, yaitu asas yang mengharapkan peserta didik atau konseli untuk menjadi mandiri. Yang keenam, asas kekinian, yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling atau peserta didik atau konseli ialah permasalahan dalam kondisi sekarang. Yang ketujuh, asas kedinamisan, asas yang menghendaki peserta didik atau konseli yang sama hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan. Yang kedelapan, asas keterpaduan, yaitu asas bimbingan dan konseling dengan menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Asas kesembilan, asas keharmonisan dan kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki segenap pelayanan bimbingan dan konseling didasarkan pada aturan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada. Yang kesembilan itu asas yang menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Yang ke-10, ahli tangan kasus, yaitu asas yang menghendaki pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik agar mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Yang terakhir adalah asas Tuturi Handayani, yaitu asas yang menghendaki layanan bimbingan konseling secara seluruh dan menciptakan suasana mengayomi, yaitu suasana yang mengayomi, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada konseli untuk maju. Nah, sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat.